Halo guys, balik lagi dengan gue Gusti Rido di channel ANGR ya. Di video kali ini gue nggak mau buat tutorial dulu ya. Jadi gue izin dulu buat tutorial. Dan di video kali ini gue mau buat alasan gue ya, kenapa gue pindah kamera dari Sony Alpha 7 Mark II ya, yaitu Sony series full frame-nya, dan gue malah pindah ke Sony A6500. Nah, ini adalah kamera series APS-C dari Sony. Nah, pasti kalian banyak yang nanya, "Bang, kok malah downgrade kamera?" Nah, ini adalah beberapa alasan gua kenapa gua pindah dari Alpha 7. Nah, yang ini yang gua rekam sekarang, dan mau pindah ke A6500. Oke? Dan ini gua mau tukar dulu kameranya ya. Jadi gua tukar dulu rekamnya. Nah, udah kelihatan nggak nih bedanya ya? Dari awalnya itu gua pakai Sony Alpha 7 Mark II ya, dan yang sekarang gua rekamnya pakai Sony A6500. Nah, gimana? Kalian bisa lihat nggak bedanya? Mungkin dari detail ya, dan mungkin juga dari warnanya, mungkin dari ininya juga, bokehnya juga. Kalau soal bokeh-bokehan sih gua lebih milih Sony Alpha 7 ya, karena full frame kan lebih bokeh gitu kelihatannya ya. Bukaannya juga lebih besar gitu sensornya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah beberapa alasan gua kenapa gua pilih A6500 untuk kamera video gua. Yang pertama, karena Sony A6500 itu udah bisa rekam 4K. Nah, jadi Sony dari A6300 sampai A6000 yang sekarang udah mulai mau rilis mungkin ya, Sony A6600 itu rata-rata udah bisa 4K. Ketinggalan A6100 juga udah bisa 4K juga. Dari A6100 ke A6600 itu udah bisa 4K semua videonya. Sedangkan dari seri full frame-nya, yaitu dari Sony Alpha 7 ya, mulai dari awal itu Alpha 7 Mark I itu belum bisa 4K. Terus Alpha 7 Mark II yang gua pakai tadi sebelumnya itu juga belum bisa 4K. Dan sampai Alpha 7 Mark III itu baru bisa 4K. Nah, untuk kamera seri full frame-nya itu yang di A7 itu sebenarnya ada kamera khusus videonya, yaitu seri Alpha 7S. Yang dimana itu sebenarnya kamera Alpha 7S itu juga nggak bisa dipakai foto karena megapikselnya kecil, yaitu sekitar, kalau nggak salah ini 8 megapiksel kalau nggak salah. Jadi kalau dipakai foto itu kurang, tapi fitur-fitur videonya itu yang benar-benar lengkap. Jadi itu kamera yang dikhususkan untuk video. Kalau kalian memang mau kamera full frame untuk video, yaitu Alpha 7S. Tapi kalau kalian punya budget rendah, daripada memaksa full frame beli Alpha 7 Mark II atau Mark I, mending kalau gua saranin sih pilih ini karena bisa 4K gitu. Jadi ya gimana? Lebih detail gitu ya kan? Oke, alasan yang kedua itu sebenarnya ini yang sangat dibutuhkan untuk videographer ya, yaitu kalau di seri A6500 atau Sony yang lain itu sudah bisa rekam slow motion di 120 fps dengan settingan NTSC ya. Nah, kalau di seri full frame yang kemarin yang tadi gua pakai di Sony Alpha 7 itu mentok-mentok cuman sampai 60 fps di settingan NTSC. Jadi kalau kalian pindah settingan ke ini PAL itu paling tingginya itu kalau A6500 itu di 100 fps. Tapi kalau di Alpha 7 Mark II itu mentok-mentok cuman sampai 50 fps. Jadi kalian nggak bisa rekam yang kayak gini nih, yang slow motion, lambat banget gitu. Dan kalau di Alpha 7 itu ya mentok-mentok slow motionnya ya standar gitu, yang ya kayak gini lah. Nah, kalau di A6500, kalau kalian mau ini slow motion kan di Adobe Premiere, kalian bisa speednya itu kalian bisa turunin sampai kalau nggak salah itu 30 atau 20%, itu masih layak lah ditonton. Tapi kalau di Alpha 7, kalau kalian mau melebihi 50%, di bawah 50%, itu kayak udah nggak enak banget slow motionnya. Jadi itulah alasan gua kenapa pilih Sony A6500. Nah, ini adalah alasan ketiga gue kenapa gue pakai ini, lebih milih Sony A6500 ketimbang Alpha 7, yaitu karena pilihan lensanya yang banyak banget kalau di Sony APS-C. Karena apa? Untuk lensa-lensa murahnya APS-C itu banyak banget pilihannya, mulai dari merek-merek third-party atau merek-merek Sony-nya langsung itu juga banyak untuk APS-C. Kalau kayak third party tuh kayak lensa-lensa murah ya, yang kayak gue pakai sekarang ini adalah sebenarnya lensa third party, yaitu dari awal tuh Seven Artisan, terus ada Meiki, terus ada Samyang,
terus ada Viltrox, dan banyak lagi lensa-lensa third party yang murah. Nah, yang gua pakai sekarang ini adalah lensa 800 ribuan ya. Ini adalah 25 mili f1,8 ya. Jadi ini lumayan untuk ngevlog di rumah kayak gini ya. Nah, sedangkan kalau di full frame itu sedikit ya pilihan lensanya. Sebenarnya dari bawaannya Sony itu banyak tapi mahal, kayak G Master itu rata-rata full frame. Terus kayak Zeiss itu full frame semua. Wah, tapi kalau kalian lihat harganya mending kayak beli kamera gitu ya kan. Rata-rata kayak 6 juta ke atas, 5 juta ke atas. Bah, itu udah mahal banget kalau untuk full frame. Kalau untuk third party-nya full frame itu pilihannya dikit ya. Kayak Meiki ada sih yang 85 mili itu full frame. Dan apalagi ya yang gua tahu, kayaknya itu aja deh kalau third party full frame. Mungkin masih banyak lah, cuman gua belum tahu lensa third party apa aja yang sudah full frame. Jadi alasan gua kenapa pilih APS-C, karena ini juga lensa full frame itu juga bisa dipasang ke APS-C. Tapi kalau lensa APS-C itu nggak bisa dipasang ke full frame, karena kalau lensa APS-C dipasang ke full frame juga itu hasilnya bakal vignette, itu pinggir-pinggirnya bakal kayak ada hitam-hitam gitu, karena lubang lensanya itu kecil ya, jadi nggak cocok di sensor full frame. Nah, itu adalah alasan gua kenapa gua pilih Sony A6500, karena gua budget ya. Nah, alasan yang keempat ini sebenarnya simple aja ya, karena di Sony A6500 itu udah bisa LCD-nya itu udah bisa touchscreen gitu, udah bisa dipencet-pencet. Karena apa? Karena kan misalnya kalau gua pakai ini lensa AF autofocus itu kayak enak banget itu kalau mainin fokusnya, misalkan dari objek dekat gitu gua pencet tuh fokusnya tek, udah fokus. Terus gua mau pindah ke belakang itu tinggal pencet aja tek. Nah, itu kayak gimana ya, sebenarnya simple tapi enak gitu, jadi kayak mempermudah pekerjaan juga dengan adanya LCD touchscreen ya. Simple aja lah kayak gitu. Dan alasan yang terakhir ini adalah karena Sony A6500 itu bentuknya kecil, jadi lebih compact gitu pegangannya. Karena kalau selama ini gua pakai Sony Alpha 7 kan itu agak gendut ya, agak gemuk gitu kameranya. Nah, kalau pakai Sony A6500 ini lebih kecil ya pegangannya, ya lebih ringan lah bawaannya kayak gitu. Jadi mempermudah juga untuk pekerjaan, jadi nggak terlalu berat gitu. Dan yang terakhir ini adalah minusnya dari A6500 yang sebelumnya gua pakai Alpha 7 Mark II, yaitu nggak adanya jack input untuk monitoring audio. Ya, jadi sebenarnya ini A6500 udah ada jack input untuk nyolok mic, itu sebenarnya udah ada, tapi untuk monitoring audio kalau kita mau dengar pakai headset langsung gitu ya dari kameranya itu nggak ada. Sedangkan di Alpha 7 Mark II itu sudah ada jack monitoring audionya. Mungkin 6600 gua belum lihat sih reviewnya, mungkin mudah-mudahan ada lah ya jack untuk monitoring audionya. Jadi kalau gua ada budget lagi, gua mau upgrade kameranya. Oke, mungkin segitu aja video kali ini ya. Mudah-mudahan video ini informatif buat kalian yang kalian pengen beli kamera ya. Jangan selamanya kalian menganggap Sony Alpha 7 full frame itu hasil videonya pasti mantap, full frame pasti mantap, gimana gitu. Jadi di video ini gua mau patahkan itu ya. Jadi sebenarnya kalau gua ini pendapat gua pribadi, untuk Sony Alpha 7 Mark I sama Mark II, kalau hasil video gua masih pegang seri APS-C-nya, yaitu dari A6100 sampai A6600 masih okean itulah kamera untuk bikin video. Tapi kalau Sony Alpha 7 Mark III, wah itu udah oke banget lah mungkin ya. Gua juga belum pernah coba, tapi kalau gua baca-baca fitur dan sudah bisa 4K juga, pasti lebih mantap lah ketimbang seri APS-C-nya. Oke, mudah-mudahan video kali ini informatif buat kalian yang mau beli kamera ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram gue. Dan gue Gustrido pamit untuk di next video. Bye-bye.